Bab 2166. Lorenzo tidak tidur sepanjang malam. Saat memikirkan Dewi yang tidak menoleh sama sekali, hatinya seperti ditusuk benda tajam. Tadi malam, mereka masih saling memeluk dengan sangat erat di ranjang besar ini. Wanita itu meringkuk di dalam pelukannya dan gemetar seperti seekor kucing kecil. Tampangnya yang menggemaskan itu masih melekat di benaknya. Tidak bisa dihapus. Dia tidak mengerti. Kelihatannya wanita itu sangat melekat padanya, sangat menyukainya, juga sangat senang dan patuh saat bersama dengannya. Mengapa langsung berubah begitu membicarakan Willy? Wanita itu bilang karena tanggung jawab dan janji, juga persahabatan yang bodoh itu. Dia benar-benar tidak mengerti, mana ada persahabatan yang murni di antara pria dan wanita. Mengenai tanggung jawab dan janji, dia lebih tidak mengerti lagi. Wanita itu hanyalah seorang gadis biasa. Mengapa harus bertanggung jawab pada seorang pria, seorang pangeran, dan sebuah keluarga? Itu benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak mengerti, juga tidak mau mengerti. Dia hanya merasa, berhubung wanita itu meninggalkannya demi pria lain, itu berarti tidak mencintainya. Jelas-jelas wanita itu tahu perjalanan kali ini sangat berbahaya, tapi tetap pergi. Bahkan juga memintanya untuk mencari wanita lain kalau dia mati. Jangan menunda kebahagiaannya. Ucapan itu benar-benar sangat menyindirnya. Baik, berhubung dia begitu keras kepala, maka biarkan dia menerima pelajaran. Tidak mau menyerah kalau tidak benar-benar gagal. Dasar keras kepala, kali ini harus membuatnya benar-benar menyerah. Barulah dia tahu apa itu pelajaran. Dulu Dewi selalu cuek saat kabur dari Denmark. Dia tetap bisa tidur dengan sangat nyenyak meski ada tentara yang mengejarnya sepanjang jalan. Tapi kali ini, dia tidak bisa tidur. Dia terus melihat keluar jendela. Pikirannya penuh dengan Lorenzo. Dulu dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Meski bertengkar dengannya sampai ribut mau putus. Sepertinya dia juga bisa terus keras kepala. Juga tidak akan menundukkan kepala meskipun putus. Tapi sekarang, mereka menembus satu lapisan hubungan yang lebih tinggi. Sepertinya perasaan keduanya lebih mendalam. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin pergi. Saat berjalan keluar dari kamar itu, hatinya ragu-ragu. Dia sangat berharap pria itu bisa menghentikannya. Lalu keduanya duduk dan berbicara dengan baik. Tapi, pria itu tidak melakukannya. Pria itu memperingatkannya dengan nada mengancam. Dia malah tidak suka diancam. Maka melontarkan kata-kata kejam dan pergi dengan tegas. Sebenarnya saat merampas mobil dan membawa Mina pergi, hatinya merasa tidak rela. Dia melihat jendela kamar tidur utama di lantai 2 melalui kaca spion tengah, merasa sedikit ragu. Tapi dia tidak melihat sosoknya. Mina yang duduk di samping juga mendesaknya. Maka dia melesat pergi. Berhubung sudah dilakukan, maka tidak boleh berhenti. Begitu mobil melesat keluar, maka tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Berhubung sudah memilih jalan ini, maka hanya bisa melangkah dengan berani. Sekarang, Dewi juga tidak bisa punya pemikiran lain lagi, hanya berharap bisa segera menyelamatkan Willy. Setelah menyelesaikan masalah Willy dan masih hidup, barulah dia akan bicara baik-baik pada Lorenzo. Saat memikirkan hal ini, Dewi menghela napas dalam-dalam. Dia menoleh dan melihat Mina yang duduk di sampingnya sudah tertidur. Sebenarnya Mina terus mencemaskan masalah Willy. Tapi kakinya terluka dan minum obat. Maka ia mengantuk dan tertidur. Dewi menyelimutinya. Lalu bersandar di kursi dan termenung. Di benaknya masih memikirkan Lorenzo. Dia memaksakan diri untuk tidak memikirkannya. Lalu mulai menganalisis bagaimana menangani masalah Willy. Sebenarnya sekarang masalah ini benar-benar sangat sulit. Meski berhasil menyelamatkan Willy, tapi bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam kastel? Tidak mungkin membawa mereka semua keluarkan. Pokoknya, hanya bisa melindungi salah satu pihak. Kalau mau, selamatkan Willy dan tidak peduli pada orang-orang di dalam kastel. Atau mengorbankan Willy dan menyelamatkan orang-orang di dalam kastel. Saat memikirkan masalah ini, Dewi merasa kemampuannya sangat terbatas. Bab 2167. Dia sama sekali tidak mahir dalam menyusun strategi dan pertarungan. Yang dia bisa hanyalah mengobati orang. Untuk masalah sekarang, dia merasa sangat sulit menanganinya.
bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Saat ini, dia teringat pada Bibi Loren. Kalau Bibi Loren dan Paman Yosua ada di sini, mereka bisa mengajarinya dan membantunya menganalisis. Tapi mereka berdua malah pergi ke pegunungan untuk menjalani hidup. Sekarang juga tidak tahu kondisi mereka. Di benak Dewi dipenuhi pemikiran yang rumit, melewati belasan jam perjalanan dengan linglung. Setelah turun dari pesawat, dia segera menyalakan ponsel, melihat apakah Lorenzo menghubunginya. Sayangnya tidak ada, bahkan pesan teks juga tidak ada. Jasper dan Jeff juga tidak menelepon. Dewi sedikit kecewa. Kali ini, Lorenzo benar-benar marah. Mungkin sungguh tidak akan peduli padanya lagi. Apakah ini termasuk putus? Dewi menghela napas, hendak menyimpan ponsel. Tapi saat ini, Brandon menghubunginya. Dia segera menjawab telepon. Brandon. Kak, apa ada kabar dari Bibi Loren dan Paman Yosua? Bukankah kamu bilang mungkin mereka pergi ke pegunungan untuk menjalani hidup? Kemarin aku tanya pada Jeff. Dia bilang mereka terus tidak ada sinyal. Seharusnya pergi ke tempat terpencil. Sebelumnya mereka memang bilang mau tinggal di pegunungan. Tapi aku baru dapat kabar. Sepertinya mereka terus dikejar oleh orang-orang organisasi Dark Knight. Paman Yosua ditangkap. Bibi Loren melarikan diri dan tidak tahu di mana dia sekarang. Apa? Dewi tercengang. Kenapa bisa begitu? Setelah beberapa saat, dia bergumam. Jeff tidak memberitahuku hal ini. Apa memang dia tidak tahu atau sengaja menyembunyikannya? Mungkin tidak tahu. Brandon mendengar ucapannya. Biar bagaimanapun, informasi organisasi Dark Knight tertutup sangat rapat. Sangat wajar kalau tidak bisa diselidiki. Aku bisa punya beberapa petunjuk karena terus berhubungan dengan mereka. Kalau tidak, coba kamu tanya pada Jeff lagi. Lihat apa bisa bantu menemukan Bibi Loren. Oke, aku akan segera meneleponnya. Bukankah kamu ada di tempat Lorenzo? Brandon bertanya dengan bingung. Kenapa harus telepon? Aku, Dewi hendak bicara. Tiba-tiba terdengar bahasa Denmark dari siaran pengumuman. Brandon langsung mendengarnya. Jangan-jangan kamu pergi ke Denmark lagi. Ya, Dewi tahu ia tidak bisa menyembunyikannya. Astaga. Bisakah kamu lebih sadar? Brandon cemas. Kamu bukan penyelamat. Tidak bisa menyelamatkan semua orang. Sudah sangat bagus karena kamu bisa mengurus panti asuhan dengan baik. Sekaligus membantu Bibi Loren dan Paman Yosua. Sekarang kamu malah mau memikul tanggung jawab masalah Pangeran Willy. Sebelumnya Bibi Yauren sudah mengingatkanmu. Masalah Pangeran Willy sangat rumit. Kamu tidak bisa ikut campur. Tidak seharusnya kamu mengobatinya dari awal. Lebih tidak seharusnya lagi pergi ke Denmark. Sekarang malah. Sudah. Jangan bicara lagi. Dewi menyelanya. Aku mengerti semua itu. Tapi masalah sudah seperti ini. Aku sudah tidak bisa mundur lagi. Willy dan 80-an orang lainnya keracunan di dalam kastel. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Brandon sangat cemas. Sekarang kamu cepat kembali cari Lorenzo. Jangan ikut campur masalah itu. Sudah ikut campur. Tidak bisa mundur lagi. Dewi menghela napas. Sudahlah. Jangan bahas itu lagi. Aku akan menghubungi Jeff dan menanyakan masalah Bibi Loren. Kamu benar-benar mau membuatku mati karena cemas. Aku tutup teleponnya. Dewi langsung menutup telepon. Hendak menghubungi Jeff. Tapi setelah berpikir lagi, dia dan Lorenzo sudah putus. Bukankah tidak terlalu baik kalau memerintah anak buahnya sekarang? Tapi, kondisi sangat mendesak. Tidak bisa mempertimbangkan begitu banyak. Dewi menghubungi Jeff dengan tergesa-gesa. Telepon dijawab dengan sangat cepat. Bab 2168. Dewi menjelaskan maksud tujuannya. Langsung menanyakan kondisi Bibi Loren dan Paman Yosua. Jeff ragu-ragu sejenak. Lalu mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya sebelumnya kita sudah berhasil menyelidikinya. Tapi takut Anda cemas, maka tidak memberi tahu Anda. Kamu, Dewi sangat marah. Kenapa kamu menyembunyikan masalah sebesar itu dariku? Anda jangan cemas dulu, Jeff berkata dengan tergesa-gesa. Saat melaporkan masalah itu pada Tuan, Tuan segera menyuruhku pergi menyelamatkannya. Sekarang aku sudah mengutus orang pergi ke negara Nusantara. Seharusnya bisa segera menyelamatkan salah satu senior itu.
Untuk yang satu lagi, kami juga sedang bernegosiasi dengan orang-orang organisasi Dark Knight. Benarkah? Dewi merasa lega. Baguslah. Aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aku akan menanganinya dengan baik. Anda tenang saja. Jeff berkata dengan pelan. Tuan mencariku. Aku harus pergi. Baik. Terima kasih. Dewi sangat ingin menanyakan kondisi Lorenzo. Baru saja mau bertanya. Jeff sudah menutup telepon. Dia menghela napas, menyimpan ponsel, bergegas ke toilet untuk mencari Mina. Kedua kaki Mina terluka, tidak leluasa untuk berjalan, maka menggunakan kursi roda saat bepergian. Dewi mendorongnya keluar. Sekarang keduanya selesai menyamar, lalu mengambil koper dengan tergesa-gesa. Dengan sangat cepat, rekan Mina datang menjemput mereka. Setelah masuk ke mobil dan meninggalkan bandara, barulah keduanya merasa lega. Tidak disangka bisa begitu lancar. Aku mengira orang-orang itu akan menghalangi kita di bandara. Mina menepuk dadanya. Kita tiba-tiba kembali ke Denmark. Seharusnya orang-orang itu tidak tahu. Dewi menduga. Mungkin orang-orang negara Emron tidak tahu aku pergi. Benar, benar. Mina terus mengangguk. Kebanyakan orang tidak berani menyelidiki keberadaan Tuan El juga tidak bisa menemukannya. Selagi para bajingan itu tidak tahu kita sudah kembali, kita harus segera bertindak. Benar, Dewi mengangguk. Kita pergi menemui Willy dulu. Apa kalian tahu di mana dia? Sudah ditemukan. Rekan Mina, yaitu Handi, berkata, di rumah sakit kerajaan. Tapi di sana dijaga dengan sangat ketat. Takutnya sangat sulit untuk menyelinap masuk. Apa ada denah? Dewi bertanya dengan tergesa-gesa. Ada. Handi mengeluarkan denah rumah sakit dan menjelaskan. Menurutku, seharusnya Pangeran Willy ditempatkan di bagian rawat inap ortopedi. Kabarnya, dia sudah tidak bisa duduk tegak saat penyakitnya kambuh sebelumnya. Sekarang hanya bisa diobati dengan berbaring. Dasar bajingan. Mina sangat emosi. Pasti mereka yang melakukannya. Langsung ke rumah sakit. Dewi memutuskan dengan tegas. Aku akan menyelinap masuk untuk menemui Willy dulu. Aku akan pergi denganmu. Mina berkata dengan tergesa-gesa. Banyak orang bisa lebih saling menjaga. Baiklah, Dewi tahu dia sangat ingin membantu. Maka tidak menghalanginya. Nanti kamu menyamar jadi pasien. Aku akan menyamar jadi dokter. Di mobil ada pakaian dan peralatan. Sekarang kalian bisa berganti pakaian. Handi sudah menyiapkan segalanya. Aku akan menunggu kalian di luar. Siap dipanggil kapan saja. Rekanmu cukup gesit. Dewi meliriknya. Terima kasih, Handi. Mina sangat berterima kasih. Orang sendiri. Untuk apa sungkan? Handi tersenyum padanya. Coba lihat dirimu. Baru pergi beberapa hari. Kedua kakimu malah terluka. Kamu harus hati-hati. Aku tahu. Dewi dan Mina berganti pakaian di mobil. Setelah selesai menyamar, mereka menyelinap ke rumah sakit dengan lancar. Mina bisa berbahasa Denmark, juga karena merupakan anggota Komisi Kepolisian Kriminal Internasional. Maka sudah terbiasa menghadapi orang-orang dan sangat cerdik dalam bertindak. Dia memang sangat membantu. Dengan sangat cepat keduanya menemukan tempat Willy dirawat. Tapi ada banyak prajurit yang berjaga di sana. Orang luar sama sekali tidak bisa masuk. Saat keduanya sedang cemas, seorang perwira tua keluar dan bertanya, apakah dokter yang diutus oleh raja sudah datang? Prajurit yang berjaga bilang belum datang. Saat ini, Dewi dan Mina saling bertatapan. Mina segera menggeser kursi roda dan bersembunyi di samping. Dewi membawa kotak obat dan langsung berjalan ke sana, memperkenalkan diri bahwa dia adalah dokter yang diundang oleh raja. Bab 2169. Beberapa prajurit itu memintanya menunjukkan kartu identitas. Dewi langsung berkata, kartu identitasku sudah diambil oleh Pak Franky. Pak Franky bilang pinggang pangeran terus sakit, sehingga sekarang terus demam. Raja cemas akan terjadi sesuatu pada pangeran, maka memintaku segera datang untuk memeriksa dulu. Pak Franky akan segera tiba. Benar, benar. Itulah gejala yang dialami pangeran sekarang. Perwira tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Saat mendengar Dewi menyebut nama Pak Franky, juga mengatakan gejala dengan benar. Beberapa prajurit itu tidak menghalanginya lagi. Langsung membiarkannya masuk. Dewi membawa kotak obat. Mengikuti perwira tua itu berjalan masuk.
Saat berjalan, perwira tua itu mengeluh. Hais, seorang pangeran yang begitu bermartabat, malah berakhir seperti ini, benar-benar menyedihkan. Saat aku memeriksa terakhir kali, pangeran masih bisa duduk, pinggangnya juga baik-baik saja. Kenapa sekarang bisa jadi seperti ini? Dewi bertanya dengan pelan. Tidak tahu. Perwira tua menggeleng dan menghela napas. Mungkin hanya mereka sendiri yang tahu masalah yang tersembunyi di dalamnya. Anda adalah bawahan Pak Frankikan. Saat melihat perwira tua itu begitu bersimpati pada Willy, Dewi berpikir bahwa seharusnya dia bukan bawahan dari para sepupu itu. Ya, perwira tua mengangguk. Pak Franky mengutusku untuk menjaga pangeran di sini. Tapi sejak penyakit pangeran kambuh, kondisinya jadi semakin parah. Sekarang sudah lumpuh dan berbaring di ranjang. Dokter di rumah sakit sudah tidak berdaya. Sekarang pangeran tidak mau makan, juga tidak mau minum. Kelihatannya sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap hidupnya. Raja takut akan terjadi sesuatu padanya, maka mengundang dokter dari luar untuk memeriksanya. Hais, aku lihat kamu masih muda, mungkin tidak begitu berpengalaman. Aku rasa, Raja juga hanya berpura-pura. Perwira tua mengatakan ucapan terakhir dengan sangat pelan, takut orang luar mendengarnya, tapi Dewi bisa mendengarnya dengan jelas. Pantas saja, bahkan seorang perwira tua juga merasa sangat kasihan pada Willy. Sekarang nasibnya memang membuat orang mendesah. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Raja juga mengerti mengapa Willy bisa jadi seperti ini. Tapi dia tidak melindungi Willy, bahkan tidak mencari tahu, hanya mengutus orang membawanya ke rumah sakit untuk memperpanjang waktu hidupnya. Itu kelihatannya seperti mengkhawatirkannya, tapi kenyataannya, itu hanya memberi reputasi baik saja. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Willy. Mungkin Willy juga tahu permasalahan di dalamnya. Sudah putus asa terhadap hidup, maka melepaskan keinginan untuk hidup. Kalau terlambat datang beberapa hari, mungkin Dewi benar-benar tidak bisa bertemu dengannya lagi. Saat memikirkan hal ini, Dewi merasa bersalah. Keduanya berjalan melewati sebuah jalan setapak dengan barisan pepohonan, lalu tiba di sebuah bangunan kecil dengan sangat cepat. Ada banyak prajurit yang berjaga di sini. Kelihatannya dijaga dengan sangat ketat, sepertinya sedang melindungi Willy, tapi sebenarnya sedang mengawasi. Dewi mengikuti perwira tua tiba di luar bangsal. Saat hendak masuk, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang sangat keras. Kemudian terdengar suara teriakan Willy yang lemah, keluar. Dia tidak ingin menemui siapapun, tidak ingin makan, tidak ingin hidup. Benar-benar sudah menyerah pada dirinya sendiri. Pelayan juga tidak bisa membujuknya. Langsung membereskan barang-barang dan keluar, pergi tanpa bersuara. Perwira tua itu menghela napas, membuka pintu dan masuk, membujuk dengan berkata, "Pangeran, Anda tidak bisa terus seperti ini. Anda masih muda. Keluar." Semuanya keluar. Willy hendak marah, tapi dia tercengang saat melihat Dewi. "Pangeran, ini adalah dokter yang diundang oleh Raja untuk Anda. Kabarnya, penyakit Anda bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional. Raja khusus menyuruh orang pergi mengundangnya. Anda harus bekerja sama dalam menjalani pengobatan." Perwira tua membujuknya dengan sungguh-sungguh. "Sudah, kalian keluarlah. Aku akan melakukan akupuntur pada pangeran." Dewi melangkah maju sambil membawa kotak obat, memeriksa Willy terlebih dahulu, lalu mulai melakukan akupuntur padanya. Willy melihatnya dalam-dalam. Perasaannya sangat emosional. Saat ini, Dewi adalah harapan hidupnya. Bab 2170. Perwira tua itu sangat terkejut melihat Willy yang tidak menolak pengobatan, bahkan sangat bekerja sama. Dia segera menyuruh perawat yang lain mengundurkan diri, lalu berdiri dan melihat Dewi melakukan akupuntur pada Willy dari samping. Sekitar setengah jam kemudian, Dewi selesai akupuntur. Dia menoleh pada perwira tua dan berkata, "Aku butuh riwayat medis pangeran. Juga ada beberapa obat yang harus kalian siapkan. Kamu tuliskan saja. Aku akan segera menyuruh orang menyiapkannya." Perwira tua itu sangat gembira. "Sepertinya gadis kecil sepertimu ini lumayan hebat. Nanti aku akan melaporkannya pada Pak Franky agar dia memberimu hadiah." "Terima kasih." Dewi menulis di atas kertas, lalu menyerahkannya padanya.
Merepotkanmu. Perwira tua itu membawa kertas itu ke pintu, lalu menyerahkannya pada anak buah untuk disiapkan. Tapi dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dewi memberi isyarat pada Willy. Willy membuka mulutnya perlahan. Garen, aku lapar. Hah, Garen terkejut sejenak, lalu langsung merasa gembira. Akhirnya pangeran mau makan. Bagus. Aku segera minta orang siapkan. Aku mau makan makanan dari luar. Suara Willy terdengar sedikit serak dan sendu. Makanan rumah sakit ini bukan makanan manusia. Garen menghela napas. Benar-benar sudah membuat Anda menderita. Pangeran, aku akan minta orang membelinya sekarang. Anda pergi sendiri saja, daripada ketahuan oleh pengawal itu dan menimbulkan masalah lainnya lagi. Willy sedikit memohon. Merepotkan Anda. Kalau aku bisa bertahan hidup, kelak pasti akan berterima kasih pada Anda. Pangeran, jangan berkata begini. Garen menatap kasihan padanya. Sebagai pangeran, Anda seharusnya hidup dengan nyaman. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia menghela napas dalam, lalu mengubah arah bicaranya. Sekarang aku akan menyiapkannya untuk Anda. Dia langsung bergegas pergi saat mengatakannya. Hanya saja setelah keluar dari kamar, dia berpesan pada orang yang di luar dengan hati-hati. Awasi dengan waspada. Jangan sampai terjadi sesuatu. Pintu ruangan itu ditutup. Hanya tersisa Willy dan Dewi saja di sana. Dewi segera mengunci pintu dari dalam, lalu bertanya dengan suara rendah pada Willy. Willy, kenapa kamu bisa terluka seperti ini? Diracuni oleh mereka. Willy menjawabnya dengan susah payah, lalu segera bertanya. Dewi, kamu datang sendiri atau bersama Tuan El? Aku datang bersama Mina. Dewi merasa sedikit bersalah. Aku tidak bisa meyakinkan Lorenzo. Dia tidak bersedia datang. Aku sudah menebaknya sejak awal. Willy tersenyum pahit, lalu buru-buru berkata, kalau dia tidak datang, kamu juga tidak seharusnya ke sini. Cepatlah pergi. Tempat ini sangat berbahaya. Tidak bisa. Aku harus menyelamatkanmu. Dewi memapah Willy. Jangan bodoh. Willy segera mencegahnya. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Di luar dipenuhi pengawal. Tidak bisa kabur sama sekali. Selain itu, meski kita bisa melarikan diri dari rumah sakit, tetap saja tidak bisa keluar dari Denmark. Lalu, bagaimana? Dewi menjadi panik. Tidak mungkin menunggu mati di sini, kan? Yang Mulia tidak akan membunuhku untuk sementara waktu, ujar Willy sambil tersenyum dingin. Denmark mengalami krisis finansial. Perusahaanku bisa sangat membantu mereka. Bukankah dia sedang berjuang menyelamatkanku? Saat ini, Dewi baru tersadar. Yang Mulia benar-benar sedang menyelamatkanmu. Tentu saja, Willy menertawai dirinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengantarku ke rumah sakit? Dia tidak ingin aku sembuh sepenuhnya, tapi juga tidak ingin aku mati. Kondisi hidup segan mati tidak mau inilah yang terbaik. Lalu, bagaimana sekarang? Dewi tidak mengerti kondisi rumit ini dan langsung bertanya, apa menolong Robin dan lainnya dulu? Ada apa dengan Robin dan yang lainnya? Kamu masih belum tahu. Dewi terkejut, lalu segera menghela napas dan berkata, benar juga. Selama ini kamu hanya dikurung di sini. Telah lama terputus dari dunia luar. Sangat wajar kalau tidak tahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Willy panik. Kastelmu disegel. Tidak ada yang diizinkan untuk keluar dan masuk. Juga tidak ada makanan dan minuman yang diantarkan ke dalam. Bahkan memutuskan saluran air, listrik dan komunikasi. Sekarang situasi 80 orang lebih yang ada di kastel sangat berbahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.